hikmah-hikmah nanti di bulan suci Ramadan ini yang memang betul-betul ingin sangat didalami, itu hikmah-hikmah seperti apa, Pak? Bagi saya sekarang kan setiap waktu diharapkan ada yang berbeda ya. Setiap bulan Ramadan dengan bulan Ramadan sebelumnya mungkin berbeda. Nah, seperti hadis atau riwayat manistawa yaumahu fahuwa maghbun, barang siapa yang sama 2 harinya dia termasuk kelompok yang merugi. Nah, bagi saya ini bukan berarti lebih baik. Betul, hari ini mesti lebih baik dari kemarin, tapi kan ukurannya bagaimana? Lebih baik itu lebih banyak jumlah, misalnya kuantitas atau kualitas. Kalau kualitas sholat pasti lebih khusyuk, gimana kita mengetahuinya? Ya, gimana? Nah, agak sulit. Jadi bagi saya lawan dari sama itu bukan lebih baik, tapi berbeda. Barang siapa yang sama 2 harinya dia termasuk merugi, itu artinya tiap hari sebaiknya tidak sama. Bahkan untuk kesehatan otak kita, kata Allahyarham Bapak ketika beliau mengkaji brain based itu ya, pembelajaran berbasiskan otak dan sebagainya. Kalau kita punya rutinitas, coba ubah. Bahkan kita pulang pergi ke tempat kerja, sekolah, antar anak istri misalnya, atau anak suami, supaya tidak diprotes sama, wah ini bias gender. Jadi antar anak istri atau anak suami, berangkat ke jalur A, pulang itu lewat jalur B. Atau nanti coba jalan yang lain, itu untuk memelihara kewaspadaan kita. Sama seperti sholat. Saya tadi itu ketemu anak-anak dan saya bilang, siapa angkat tangan? Dan saya angkat tangan duluan. Angkat tangan di antara kalian yang kalau sholat rakaat pertama Al-Fatihah atau ina, rakaat kedua kulhu. Oh, angkat tangan. Saya sudah angkat tangan duluan. Angkat tangan duluan. Nah, itu sebaiknya besoknya itu berbeda. Supaya kita kalau sama, Allahu Akbar, lalu ke mana-mana pikiran misalnya tahu-tahu udah salam aja, Waalaikumsalam gitu. Tapi kalau berbeda, termasuk bacaan sholat. Jadi kalau misalnya Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih, itu pada rutinitas yang biasa boleh jadi Udah di luar kepala. ya. Nah, berbeda. Caranya gimana? Ya rakaat pertama kulhu, yang kedua ina atau ina. Diganti, diputar ya. Ada yang berbeda. Maka bulan Ramadan kali ini pun menurut saya ada yang berbeda. Dan kalau saya boleh titip pada saudara sekalian rahimakumullah, jadikanlah bulan Ramadan kali ini hadir kita di tengah-tengah masyarakat. Kita khidmat untuk masyarakat. Kita sungguh-sungguh membersamai mereka. Khidmat untuk para warga, silaturahmi dengan tetangga. Nah, mungkin itu pesan untuk membuat bulan Ramadan kali ini menjadi Berbeda. insya Allah berbeda. Jadi untuk bisa lebih berbeda itu biar jalannya juga berbeda, berarti masjidnya juga harus berbeda. Harus ganti-ganti. Bahkan ada satu keluarga yang saya tahu ini bulan Ramadan itu setiap masjid di Bandung beliau kunjung. Mantap. Misalnya Masjid Raya ini, masjid ini itu dikunjungi. Luar biasa. Itu bagian dari prosesi perjalanan atau prosesi justru ingin memahami banyak hal dari masjid itu? Mungkin Dari lebih masjid. kepada sebetulnya memberikan bonding dan menanamkan core memory itu pada anak-anak, pada keluarga. Karena boleh jadi kesempatan tidak selalu datang 2 kali, tidak berulang. Misalnya umur siapa yang tahu, Siapa? ya, Betul. ya. Setuju. Jadi memberikan kesan, pengalaman. Yuk kita keliling itu tuh dalam tertanamnya pada anak-anak. Ya, ini mungkin periode tadi. Kalau sekarang saya titip untuk keluarga masyarakat. Ya kalau sebelumnya tentu untuk keluarga kita bulan Ramadan sama keluarga. Nah, satu di antara dengan keluarga itu bisa dengan mengunjungi masjid-masjid yang ada, silaturahmi. Ya. Iya. Tapi Menarik. Pak Edi karena mau takjilnya itu. Nah itu dia, ada takjil dan takjilnya ini. Nyarinya agak jauh, Pak. Kalau gitu. Biar perjalanannya lebih lama. Iya. Dan itu insya Allah tertanam dalam core memori anak-anak kita. Iya. Bahwa bergandengan tangan, misalnya ya, wah nikmat itu ya, tidak akan terulang.
Iya. Ini. Wah, betul ini. Iya. Kan? Sedih itu. Wah, masalah Muhammad. Karena perjalanan bukan hanya tentang menuju apa, tapi bersama siapa. Kalau mau cepat sendirian Kiai, Kalau mau cepat sendirian, mau lama bareng-bareng. kalau mau jauh bareng-bareng. If you wanna go fast, go alone. If you wanna go far, go together. Gitu. Oh iya, Saya misalnya nih, mohon maaf Pak, kalau saya sendirian, kultum, mungkin cepat. Tapi tidak akan punya stamina seperti kalau bersama-sama Pak Soalif di ngobrol. Gitu. iya Kiai, ini Ya. masalah perjalanan nih Kiai. Kalau dalam bulan puasa ini kan, yang dulu saya pahami gitu. Ya. Kita itu boleh puasa pada perjalanan. Sayang katanya kalau dibuka. Tapi Oke. ada juga pendapat Kiai, kita harus buka karena itu adalah bonus dari Allah. Oke. Nah, itu gimana Kiai menyikapinya? Ya biasa, perbedaan pendapat biasa. Beberapa waktu yang lalu saya menghadiri kajian tafsir Al-Quran dari Kiai Said Akil Siroj di pesantren beliau, pesantren Luhur Astaqofah di Depok itu, atau dekat Depok. Beliau membahas tafsir Al-Kabir dari Imam Al-Fakhrur Razi, Fatihul Ghaib, sampai pada bab bila mu'atimul hajja wal umrata lillah, sempurnakanlah haji dan umrah itu lillah. Ayatnya cukup panjang, tapi ada satu bagian yang membahas tentang definisi haram. Hadiri Masjidil Haram, orang yang hadir di Masjid Haram ini siapa? Ada pendapat Imam mungkin Abu Hanifah atau Imam Hambali yang mengatakan ahli Masjidil Haram ini artinya penduduk Mekah. Tapi Imam Syafi'i misalnya mengatakan penduduk Mekah dan yang berjarak perjalanan dari Mekah. Nah, jarak perjalanannya berapa? Menurut Imam Syafi'i 80 kilo. Satu ya? Ya? 81 ya? Apa? 81? 81. Terima kasih. Ya, 81. Ada juga pendapat, misalnya dalam mazhab Ja'fari, itu sekitar 23 kilo gitu. Nah, ini kan perbedaan pendapat. Tentang bolehnya berbuka, kadang begini, ada pendapat, bahkan aturan agama. Tapi kita merasa, hati saya kurang tenang nih, kayaknya kurang afdol. Jadi saya tetap aja melakukan ini, padahal berada dalam uzur, dalam kebolehan untuk tidak melakukan ibadah itu. Tapi kadang merasa tidak tenang, misalnya waktu umroh, boleh kok yang dipapah naik roda, ya boleh kok. Tapi beliau merasa, saya kalau tidak di lantai 1, saya kalau tidak di pelataran Ka'bah, rasanya kurang afdol. Nah, ini kan kembali ke masing-masing, bukan perkara aturan boleh dan tidak. Aturannya boleh kok di lantai 2 juga. Tapi dulu saya waktu berangkat haji itu kan, Alera menyebut saya ini Haji Hilton ya. Karena posko kami itu kan di bawah kaki Hotel Hilton ya, di jam apa? Ya di jam Bukan. di jam Seiko, Rado. Rado. Poskonya itu di bawah jam Rado. Beda. Sampai sekarang ya. Ya, masih Sampai sekarang ada. Itu dulu posko anak-anak mahasiswa. Jadi saya disebut Haji Hilton sama Allahyarham Bapak itu. Nah, itu saya kadang membantu jemaah yang mau didorongkan ya. Ya nanti ada beberapa real gitu. Iya Pak, alhamdulillah. Ya, ada satu hal, ada bapak yang waktu itu masih bisa minta didorong tapi ke bawah gitu. Dan saya sudah bilang, Pak, di atas saja Ya. Kata beliau, kalau kau nggak mau saya cari yang lain. Waduh, saya bilang ini nih ya, nggak ada pilihan ini. Dan dulu masih bisa dulu. Iya. Nah, karena beliau merasa kurang nyaman. Akhirnya turun di situ, dan waktu saya dorong itu di lantai 1 penuh padat.
orang depan saya itu ada yang des kena itu. nabrak. Iya nabrak, dan dia berpaling ke belakang melihat saya. Saya sudah tahu mungkin beliau sedang tawaf dalam kondisi menahan diri tapi kaki sakit. Jadi saya hanya menggerakkan ini aja tangan, Ka'bah, Ka'bah. Jadi kalau misalnya mau umrah jangan di sini, Iya, Ka'bah gitu. Ka'bah, Ka'bah. Dia nggak jadi jalan lagi. Bertahun-tahun kemudian saya tawaf lagi di bawah dan tiba-tiba kaki saya dari belakang, cedek. Ada yang dorong dan rodanya kena kaki saya. Saya berpaling, kan yang di belakang sudah gimana? Nah, saya senyum aja. Saya bilang ini satu sama ini. Ya, dulu saya pernah, Betul. nah sekarang saya mengalami juga. Nah walaupun boleh, kadang orang memilih, saya sudah ini nih sudah biasa, kurang nyaman kalau tidak, misalnya begitu. Ini Oke, Kiai. senja yang indah, kita ambil foto dulu ini ya. Iya. Wah bagus sekali ini tuh, masya Allah, masya Allah. Dan barusan